biasanya kita hadirkan satu persatu permasalahannya apa dari satu pihak, kemudian pihak lain, kemudian nanti kita ketemukan. Berarti awalnya itu kita harus dikompromikan dulu ya Pak ya, antara kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang mengalami konflik itu tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini bersama saya Salah Kofiana di Tiba-tiba Podcast Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dinas Pendidikan Kota Kediri. Nah, di sini kita nggak sendiri nih, telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang amat sangat disegani oleh pegawai di Dinas Pendidikan Kota Kediri. Bukan hanya disegani teman-teman, beliau ini merupakan idola nih di Dinas Pendidikan Kota Kediri. Beliau adalah Bapak Ahmad Warjianto SPD, selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kita sapa dulu ya beliau. Kita biasanya manggilnya Pak Anton nih teman-teman. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Mbak Jael. Gimana Pak Anton kabarnya pagi ini? Alhamdulillah semangat karena ditemani dengan teman-teman yang luar biasa ini, yang fresh. Semoga ini nanti kita membawa keberkahan. Amin. Nah, kita yang seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, Pak Anton ini beliau sosok yang sangat disegani, yang sangat diidolakan. Ini pengalaman pribadi saya Pak, berpengalaman pribadi saya. Nah, Bapak kan selama Bapak bekerja di sini nih Pak, sebagai karyawan atau sebagai kepala bidang di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Dan tenaga kependidikan. Iya. Bukan apakah Pak, pasti banyak konflik yang telah Bapak selesaikan, yang telah Bapak alami. Mungkin ada nggak sih Pak konflik yang unik, yang membekas, yang Bapak sampai sekarang ingat itu konflik gitu? Berkaitan dengan konflik, sebetulnya apa ya? Bukan konflik ya. Ya sama nggak konflik dengan masalah? Sama. Ya. Konflik masalah sama. Pasti dalam setiap pekerjaan, terutama dalam sisi manajerial ataupun satu organisasi seperti ini, besar kecil pasti ada satu permasalahan. Kalau sesuatu yang unik, karena kebetulan saya ini membidangi teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan, yang unik itu karena saya harus mengatasi atau ikut menyelesaikan satu permasalahan yang rata-rata itu berhubungan dengan personel mereka. Jadi berhubungan dengan diri pribadi masing-masing pendidik atau tenaga kependidikan yang ada. Ya banyak dan banyak cerita yang unik itu. Kalau saya bilang itu ya lucu, karena ini bisa menyangkut masalah hubungan rumah tangga, yang hubungan rumah tangga ini bisa berakibat nanti di kinerja mereka. Itulah mengapa ketika ada permasalahan, meskipun ini masalah-masalah hubungannya masalah pribadi rumah tangga, ketika itu kita lihat berimbas pada kinerja, maka itu yang harus kita segera selesaikan. Kalau uniknya banyak, ada banyak cerita gitu. Berarti Bapak ikut istilahnya berkolaborasi, maksudnya ikut andil dalam menyelesaikan masalah itu ya Pak? Iya. Misalkan tadi kan masalah rumah tangga nih Pak, masalah rumah tangga kan masalah kayak pribadinya pegawai. Apakah Betul. Bapak juga ikut menyelesaikannya Pak? Iya, jadi kita ikut membantu sebisa mungkin, bahwa kita kepingin itu staf atau pendidik tenaga kependidikan yang ada di lingkup Kota Kediri ini semuanya baik-baik saja. Maunya seperti itu, secara normal itu maunya bahwa kita semuanya itu kepingin bahwa pendidik tenaga kependidikan yang ada di Kota Kediri itu baik-baik saja tanpa ada masalah. Nah, ketika
itu terjadi permasalahan, entah itu lewat laporan atau yang bersangkutan memang mengajukan ke kita, menyampaikan bahwa Pak, kami ada permasalahan, maka tugas kami atau tugas saya yang ada di Dinas Pendidikan, terutama di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan ini, ya sebisa mungkin untuk ikut cawe-cawe menyelesaikan permasalahan ini. Kita sebisa mungkin, apapun hasilnya tetap kita usahakan, kita upayakan untuk menyelesaikan dengan berbagai endingnya kita nggak tahu, kita serahkan nanti. Dari permasalahan itu endingnya bisa bermacam-macam hasilnya. Yang penting mereka berdua menyadari bahwa permasalahan itu ada, kemudian mereka sadar bahwa permasalahan itu harus segera diselesaikan. Permasalahan rumah tangga berkaitan dengan kalau pribadi PTK, pendidik tenaga kependidikan, itu berkaitan dengan masalah kedisiplinan, kemudian berkaitan dengan hubungan antara mereka sebagai seorang pegawai, staf atau guru dengan pimpinan, entah itu kepala sekolah, hubungan mereka dengan sesama teman sejawat. Ini yang tetap kita harus selesaikan dengan bermacam cara itu. Berarti awalnya itu kita harus dikompromikan dulu ya Pak ya, antara kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang mengalami konflik itu tadi. Iya, jadi kita hadirkan, kita lihat kondisi apa sih yang sudah mereka atau mereka perasaan mereka masing-masing dari sisi mereka. Biasanya kita kalau mengundang dari teman-teman pendidik atau sebut saja guru atau staf gitu ya, jadi teman-teman staf atau guru ini kita hadirkan, biasanya kita hadirkan satu persatu permasalahannya apa dari satu pihak, kemudian pihak lain, kemudian nanti kita ketemukan. Mungkin dari situ ada satu kompromi bahwa Pak, mau saya ini seperti ini, yang seperti yang lainnya mintanya seperti ini. Jadi saya ini sebagai penjembatan, jembatan untuk mereka. Jadi satu saat mereka bisa melakukan ini kompromi berdua. Oh iya, saya maunya gini, saya maunya oke, selesai, sudah. Ada satu kasus seperti itu, macam-macam. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, misalnya nih Pak, kalau misalkan sudah kompromi, sudah istilahnya sudah didudukkan lah dua orang atau beberapa orang itu yang mengalami konflik, terus kayak udah nggak bisa gitu loh Pak, kayak oh ini udah nggak bisa, kayaknya nggak ada yang mau ngalah gitu dua orang itu. Pernah nggak sih Pak, mungkin ini agak sensitif ya Pak, pernah nggak sih Bapak mungkin selaku pimpinan itu kayak memberikan akomodasi atau biasanya kayak memberikan sogokan lah Pak, kayak uang atau akomodasi yang lain untuk oh kamu ngalah aja gitu biar masalahnya cepat selesai gitu. Ya, sogokannya bukan berupa materi ya. Biasanya kita memberi advice, nasihat. Jadi kayak semacam begini, kita ini memberikan satu pemahaman. Contoh, misalkan ketika ada satu orang yang ngotot pengen bawa ini sebenarnya, cuma saya lihat ini kalau ini tensinya si orang ini nggak kita turunkan, misalkan seperti itu, pasti ini permasalahan ini nggak akan selesai. Biasanya ini yang sering kali saya lakukan, yang bersangkutan itu saya panggil di sini, saja ngomong, kemudian saya beri satu kalau diberi iming-iming, bukan iming-iming ya, jadi hitung-hitungan. Ini loh Pak atau Bu, ini kondisi ini nanti nggak akan selesai kecuali misalkan coba ini hitung-hitungannya gini, nanti sampai ada keuntungan, jadi ada keuntungan, jadi keuntungan ini yang kita sebutkan apa Pak Anton, misalkan ya keuntungannya satu, kalau berkaitan dengan kedisiplinan atau apa itu, misalkan kalau ini sampai dengan ambil yang hukuman disiplin yang seperti ini lebih enak
nanti berkaitan dengan karirnya kayak apa nanti belakang harinya. Jadi semacam pemberian advice, perhitungan, kalau kamu bisa menurunkan egomu ini seperti ini, kalau kamu terus lanjut ini nanti akan bentur, ujung-ujungnya ya udah, kalau kamu nggak mau turun apa yang kamu mau itu hubungannya bisa berhenti, bisa penurunan dan sebagainya. Jadi iming-imingnya seperti itu, bukan kita memberikan materi tapi hitung-hitungan. Kamu terus nanti nabrak aturannya seperti ini, tapi kalau kamu ngalah dengan seperti ini, hitung-hitungannya tetap, tapi kita tetap memberikan satu hukuman dengan seperti ini. Nah, hitung-hitungannya gitu. Berarti kayak lebih memberikan penguatan gitu ya Pak, ke kedua belah pihak. Oh, kalau misalkan kamu begini, nanti hasilnya begini gitu. Kurang dan kelebihan ketika kamu mengalah atau ketika kamu ingin menyelesaikan masalah gitu. Oh, nggak langsung dua pihak. Jadi kalau ketika satu. Jadi satu itu yang nanti ketika saya lihat yang satu orang ini nggak terlalu bermasalah, ya udah, ini fine aja, nggak terlalu. Ketika ada yang ini tensi yang nggak akan selesai, kalau satu orang ini nanti misalkan satu orang ini terus ngotot, makanya iming-iming itu atau istilahnya kita memberikan sesuatu advice itu yang kepada salah satu pihak ini yang kita berikan. Jadi omongannya seperti itu. Iya. Jadi ya salah satunya mungkin ya Pak ya, mungkin yang mana yang paling bermasalah, yang paling menimbulkan konflik gitu. Ya, yang paling menimbulkan konflik dan apa ya, risikonya besar bila itu diteruskan. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana Bapak menyelesaikan konflik dengan baik gitu. Tapi pernah nggak sih Pak, Bapak itu menghindari, malahan konflik itu dihindari? Mungkin malah membiarkan kayak orang-orang atau apa ya, pegawai-pegawai di sini mungkin di konflik, tapi Bapak mungkin menghindari gitu. Ya, sering juga. Sering juga. Oh iya. Bila kita lihat bahwa ini kalau kita panggil, kita tangani, nanti berakibat buruk pada yang bersangkutan, maka lebih baik sementara, istilahnya kita ngomong sementara, ya udah sementara kita biarkan aja dulu. Selama itu konflik itu tidak meluas, atau masalah itu tidak mencuat, tidak menimbulkan istilahnya kegemparan. Dan kita lihat ketika masalah atau konflik itu masih bisa ditolerir atau diterima oleh khalayak ramai, teman-teman yang lain yang ada di organisasi ini, maka seakan-akan kita ini membiarkan, tetapi kita tetap dalam pantauan lah yang bersangkutan. Ya, meskipun itu dengan sedikit kita panggil, kita beri nasihat, tetap konflik itu tidak kita sengaja kita hindari. Ya, berarti bukan kesengajaan membiarkan atau menghindari konflik, tapi dilihat dulu konfliknya sejauh mana, konflik itu mempengaruhi kinerja gitu ya Pak. Iya. Ini terakhir nih Pak, pertanyaan saya yang terakhir. Mungkin keadaan kantor itu sedang ayem, maksudnya sedang nggak ada konflik. Pernah nggak sih Bapak itu kayak sengaja memunculkan konflik, maksudnya bukan untuk negatif, tapi untuk agar para pegawai itu lebih kompetitif dalam bekerja, untuk meningkatkan kinerja para pegawai? Ya, sesekali pernah. Kalau saya ngomong sih sebetulnya ya kita ngeprank aja sebetulnya. Oh iya, ngeprank bahasanya ya. Ya. Kadang itu biar kita ini bukan seakan-akan ya, kita kepingin bahwa ini saya ingin meningkatkan satu kinerja yang tentang apa, misalkan ini teman-teman ini kok ada saya lihat kurang bergerak terhadap pemberian laporan, membuat laporan atau sebagainya. Itu kadang kita prank dalam rapat, kadang kita panggil semuanya, kemudian satu atau dua orang itu kita ambil contoh, kita mari sebetulnya ya, sehingga seakan-akan dia itu punya kesalahan. Sebetulnya enggak juga, cuma
karena saya kepingin bahwa ini teman-teman yang ini loh ada satu masalah di kita, maka saya ingin memunculkan itu menjadi satu topik. Nah caranya gimana ya, kalau saya sih modelnya ngeprank itu aja. Bahasanya ngeprank. Ngeprank ya teman-teman. Tapi jangan bilang-bilang. Ya aman Pak, ini rahasia kita. Rahasia kita. Nah, mungkin itu teman-teman tadi secuil materi atau secuil diskusi saya dengan Pak Anton yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anton atas waktunya, atas terima kasih juga. Ditemani selama berapa lama ini? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Sudah dibantu banyak hal, sudah ditemani, sudah di apalah, kita berkolaborasi, kita berhubungan selama ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan semuanya teman-teman ini. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin itu saja teman-teman podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.